Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Fatan Kicau. Pada kesempatan hari ini saya pengen sharing tentang atau berbagi cerita tentang bagaimana mengatasi kenari kita yang trouble ngisi. Maksudnya sebelum mabung dia ngisi, tapi setelah mabung dia tidak ngisi lagi dan telurnya selalu zong. Bagaimana cara mengatasinya? Kita simak bareng-bareng setelah intro kali ini. Saya ucapkan dulu terima kasih untuk teman-teman yang sudah bantu subscribe channel saya ini. Saya doakan semoga teman-teman diberikan kesehatan, rezeki yang lancar, ternak kenarinya juga lancar, dan kenari-kenari gacorannya selalu diberikan sehat dan selalu tetap on fire gacor selalu. Untuk kesempatan kali ini saya pengen sharing atau berbagi pengalaman tentang bagaimana cara kita mengatasi kenari kita yang trouble ngisi. Maksudnya trouble ngisi itu gini, jadi kita punya pejantan kenari yang sebelum mabung itu ngisi dan selalu isi terus telurnya dan menjadi anak-anak, menjadi paut-pautan kenari. Tapi setelah mabung dia tidak ngisi, tapi kenarinya tetap gacor, tetap ngerek, tapi dibuatnya awin dia nggak ngisi. Apa penyebabnya dan bagaimana cara mengatasinya? Kita bahas pelan-pelan satu persatu. Kita bahas dulu yang pertama adalah penyebabnya. Biasanya kenari yang penyebab dari kenari yang sebelumnya ngisi terus tidak ngisi itu karena satu, dia gagal mabung atau gagal ganti bulu. Gagal yang bagaimana? Ketika perawatan ganti bulu dia selalu diablak, nutrisinya tidak dicukupi, extra foodingnya juga tidak dibagus atau tidak baik, diablak selalu ketemu dengan kenari-kenari gacor yang lainnya, jadi terus menerus akan membuat mental kenari ini down. Itu penyebab yang pertama, karena gagal mabung atau gagal ganti bulu, metabolisme tubuhnya kurang bagus. Untuk penyebab yang kedua menurut saya pribadi adalah karena ketika dia sudah habis mabung, dia gacor-gacornya kenari, ngerek-ngereknya kenari, betina kita lagi tidak siap atau kita tidak punya betina. Kalau manusia menurut saya pas birainya atau nafsunya benar-benar naik, tapi tidak ada wanita. Akhirnya kalau menurut saya pribadi bisa dibilang sperma itu mengkristal, jadi tidak ngisi. Mohon maaf, mungkin kalau manusia itu bisa dibilang mandul. Itu menurut saya pribadi. Tapi tidak semua kenari mengalami seperti itu. Hanya beberapa kenari yang mengalami kejadian-kejadian seperti itu. Dan penyebab yang ketiga karena kenari ini terlalu lama kita buat terasan atau kita ablak di depan rumah. Kalau orang Jawanya bilang gawe sugudayo, terlalu lama dibuat sugudayo seperti itu, ketika kita buat pacik lagi dia tidak ini. Karena kenapa? Itu tadi, karena dia sudah puncak-puncaknya dari birai ingin kawin, dia cuma main ablak, main gacor saja. Kalau orang mungkin down seperti itu ya, akhirnya menjadi yang namanya stres. Mungkin itu tiga penyebab dari pengalaman saya pribadi, karena saya pernah mengalami seperti itu. Dan bagaimana cara mengatasi saya, terapinya, agar kenari saya itu yang aslinya ngisi terus tidak ngisi dan sekarang bisa ngisi lagi, itu bagaimana caranya? Yang pertama, saya kasih 2 tetes metabolis di malam hari. Itu kenapa saya kasih metabolis? Menurut saya kenari yang ngisi terus tidak isi, metabolisme tubuhnya kurang bagus. Cukup untuk terapi di minggu pertama cukup dikasih 1 kali 2 tetes. Misal dikasih hari Senin, kita lihat lagi sampai di hari Senin depannya. Jarak 1 minggu, kalau dia belum ngisi lagi, kita kasih 2 tetes lagi. Cukup 1 minggu 2 tetes saja, karena metabolis ini memang bagus, tapi obat ini sangat keras. Ini yang sering saya andalkan. Terus kita masuk di tahapan yang kedua. Terapi yang kedua, apa yang saya lakukan ketika mengatasi kenari saya ini macet ngisi? Penjemuran. Biasanya untuk kenari saya yang macet ngisi ini
penjemuran itu agak kencang biasanya saya kan juga pekerja, saya longgarnya di hari Sabtu dan Minggu. Ketika di hari Sabtu itu biasanya saya jemur antara jam setengah 7 pagi maksimal sampai jam 11 baru saya ambil dan saya angin-anginkan turun. Tapi perlu ada catatan, ketika kita jemur kencang, extra fooding harus ada, air minum harus ada, pakan biji harus ada loh ya. Jadi poin kedua untuk terapi ini adalah penjemuran yang kencang atau penjemuran yang tinggi. Tahap yang ketiga adalah pemberian pakan biji. Pemberian pakan biji ini kalau saya pribadi tetap seperti yang biasa-biasa, semua burung-burung kenari saya untuk pakan bijinya sama, pakan racikan saya sendiri. 1 kilo kenari seed, biji jawi 1 kilo kenari seed, setengah kilo biji sawi, dan 1/4 ini niger. 3 racikan ini saya cuci dulu bersih, terus saya keringkan, tidak pakai saya sangrai, itu saya berikan ke kenari. Yang penting pakan itu bersih ya, itu seperti itu. Tapi ada pakan tambahan bijinya. Apa itu? Biji humayin. Ini sangat bagus meningkatkan birahi kenari dan kesehatan kenari, metabolisme kenari, terus daya tahan tubuh kenari bagus diberikan yang namanya biji humayin. Tapi perlu teman-teman ketahui, sahabat-sahabat semua di sana ketahui, cukup diberikan 5 biji atau 5 butir humayin saja. Jangan terlalu banyak, kasihan, karena humayin ini juga panas. Bisa diberikan 2 hari sekali. Misal hari Senin kita kasih humayin, Selasa tidak kita kasih, Rabunya kita kasih, seperti itu seterusnya. Itu adalah pakan biji racikan saya sendiri. Dan yang kedua adalah penambahan dari biji humayin itu tadi. Perlu teman-teman ketahui dan ingat, tambahannya adalah biji humayin. Terus kita masuk ke EF-nya, extra fooding-nya. Kalau extra fooding di sini saya biasanya pakai standar, tapi saya selang-seling ada sawi hijau, ada sawi putih, terserah di rumah teman-teman yang paling banyak itu apa, sawi putih atau sawi sendok atau sawi hijau, terserah ya. Terus yang kedua saya kasih jagung, dan yang perlu ada wajib 2 minggu sekali itu adalah gambas. Gambas ini sangat bagus buat nutrisi kenari kita yang majelis itu tadi. Kalau tidak punya gambas bisa dikasih apel, bisa apel merah, itu bisa, cukup 1 minggu sekali kalau untuk apel. Dan tidak kalah bagusnya juga kita berikan jagung manis atau jagung biasa yang muda itu, tapi tidak usah banyak, cuma seginilah paling tidak ya, ukuran 2 jari ini jauh cukup itu untuk extra foodingnya. Saya ulangi lagi, untuk extra foodingnya tadi ada sawi putih atau sawi hijau, terus bisa kasih jagung manis ataupun dikasih gambas. Gambas itu wajib 2 minggu sekali untuk terapi ini loh ya, perlu diingat, gambas. Dan untuk extra foodingnya itu tadi ada tambahan tadi, kasihkan selang, diberikan daun mengkudu muda, itu bagus, itu jamu alami, asli jamu alami. Kalau mengkudu muda itu daunnya loh ya, daun mengkudu muda, untuk suara bagus, menghilangkan serak bisa, buat birahi juga bisa, bikin hangat tubuh kenari juga bisa. Itu daun mengkudu, banyak sekali manfaatnya daun mengkudu. Dan yang terakhir adalah perawatan full chlordone. Tapi kalau untuk masalah terapi ini diusahakan selalu full chlordone. Dalam arti setelah kita jemur, kita angin-anginkan, langsung kita full chlordone seperti itu. Jangan selalu diabrak. Karena proses terapi ini adalah penyendirian, bagi saya itu burung stres. Jadi saya sendirikan di tempat yang benar-benar sepi, jauh dari suara kenari betina, biar tidak menaikkan birahi betina jantan kita. Yang kedua adalah tidak dengar suara gacoran-gacoran dari kenari yang lain. Semoga sharing kita yang sedikit itu tadi, berbagi pengalaman saya yang sedikit itu tadi, ada manfaatnya buat teman-teman semua. Saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah bantu subscribe channel saya, yang sudah komen di channel saya. Saya terima kritik dan sarannya yang membangun dari teman-teman, bisa menulis di kolom komentar. Saya ucapkan terima kasih, dan saya ucapkan juga semoga teman-teman yang sudah subscribe diberikan
rezeki yang lancar, ternaknya juga lancar, kenari-kenarinya gacor semua. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenari mania.